Om Swastiastu. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Iwayan Arya Aryana, guru di SD Negeri 4 Pupuan, Tegalalang, Gianyar. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2020. Akan melaksanakan praktik pembelajaran pada hari ini, Senin 30 November tahun 2020 dalam ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020. Berikut bukti pendaftaran yang telah saya lakukan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar anak semuanya hari ini? Baik. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya dan selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19, anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali pada WA Group. Bapak Guru bagikan link dan juga bagikan tautan atau link absen. Jadi anak-anak bisa mengisi daftar absennya. Mengawali kegiatan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Tadi siapa yang pertama kali masuk Google Meet? Pak Guru lihat Intan ya. Intan bisa pimpin temannya untuk melakukan doa. Silakan Intan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih Intan sudah memimpin kita berdoa pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita harapkan, ada yang ingin kita capai hari ini dapat terlaksana dengan baik ya. Nah, anak-anak, sebelum lanjut, izinkan Pak Guru share screen dulu ya. Jadi Pak Guru akan menampilkan layar. Nah, silakan anak-anak diamati layar yang Pak Guru bagikan. Guru kembali mengingatkan untuk patuhi protokol kesehatan COVID-19. Apa saja protokol kesehatan COVID-19 yang harus kita patuhi, anak-anak? Coba satu orang sebutkan apa yang Mencuci tangan, jaga jarak, jarak. dan memakai masker. Ya. Yang pertama adalah mencuci tangan. Ingat gunakan sabun ya. Sabun dan Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, Menjaga jarak dan jarak minimal 1 meter. ya menjaga jarak minimal 1 meter. Tolong itu diterapkan ya dan dipatuhi anak-anak ya. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya ini akan Bapak pimpin langsung dari sini. Silakan anak-anak ambil posisi yang sempurna ya, yang tegap. Jadi tidak ada yang bungkuk, tidak ada yang leha-leha. Ya, tidak ada yang nyeler atau gimana gitu ya. Posisinya tegak dan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap semuanya? Nyalakan mikrofonnya ya. Yang suci Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
dari tema sebelumnya, yaitu tema 5. Nah, ada beberapa menu utama yang akan kita bahas yang kita menjadi pedoman hari ini ya. Yang pertama akan dilakukan persepsi, kedua tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Nah, Nana, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak tahu? Tahukah kamu siapa pahlawan nasional yang memproklamirkan kemerdekaan Indonesia? IR Soekarno. Insinyur Soekarno. Iya, Insinyur Soekarno. Apa saja yang diketahui tentang Insinyur Soekarno? Beliau sosoknya bagaimana ya? Presiden pertama Republik Indonesia. Presiden pertama Republik Indonesia. Iya. Beliau sangat 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 berani ya. Nah, apakah Insinyur Soekarno itu bisa disebut sebagai seseorang pahlawan ya? Kenapa bisa disebut sebagai pahlawan? Bisa. Kenapa bisa disebut sebagai seorang pahlawan? Karena beliau ciri seorang pahlawan apa ya? Iya, karena beliau berjuang demi siapa? Negara Indonesia. Ya, demi negara Indonesia. Kita lanjutkan ya. Tujuan pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, setelah menyimak video, anak nanti dapat menganalisis informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia dengan benar. Coba Bapak satu orang, siapa yang mau membaca tujuan pembelajaran hari ini? Nasional Indonesia yang benar. Setelah membaca teks, peserta didik dapat mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia yang teliti. Dengan teliti ya, jadi harus teliti. Ayo ikutnya, siapa yang mau baca yang nomor 3? Nomor 3? Saya Pak. Ya, silakan sebutkan nama ya, soalnya di bininya tidak ada. Nama Made Azani Putri. Setelah peserta didik dapat mengantikan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila dengan tetap. Tepat ya, bagus sekali. Yang terakhir, lagi satu. Dan Adnyani serta teman-teman yang lainnya ya sudah membacakan tadi. Nah, kita kembali ke menu utama. Materi hari ini seperti yang tadi Pak Guru sampaikan, kita belajar tetap di tema 5 ya, yaitu di tema 2 pahlawanku kebanggaanku pembelajaran ke-6. Jadi tujuan pembelajarannya sudah disampaikan. Jadi anak-anak berkaitan dengan tentang pahlawan nasional, yaitu kita akan menganalisis teks. Nanti teksnya Bapak juga akan putarkan sebuah video untuk membantu anak-anak memahami sebuah teks. Sebelumnya sudah Pak Guru bagikan di bahan ajar ya lewat WA group. Gambarnya anak-anak. Ini gambar siapa ya? Ini gambar siapa anak-anak? Insinyur Soekarno. Baiklah, apakah yang ingin anak-anak ketahui tentang Insinyur Soekarno? Coba sebutkan satu orang. Boleh? Silakan satu orang dulu sebutkan. Kapan Pak Soekarno lahir dan wafat? Kapan Bapak Soekarno atau Insinyur Soekarno lahir dan wafat? Bagus sekali. Hanya Pak. Lagi satu, ayo siapa lagi yang ingin memberikan? Wira, silakan Wira. Winda Pak. Oh Winda ya, silakan Winda boleh. Apa yang ingin diketahui? Di mana Insinyur Soekarno lahir dan tanggal berapa? Di mana dan tanggal berapa Insinyur Soekarno lahir? Ya, pertanyaannya tadi ya. Apa yang ingin diketahui? Lagi satu orang, boleh. Ayo anak-anak. Siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Winda Pak. Saya Pak. Sebutkan namanya ya.
Winda, Pak. Saya Pak, Niwan Gemira. Mira, Gemira Pak. silakan. Saya Pak. Mira, mau. Kapan Insinyur Soekarno Kapan Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Ya, bagus pertanyaannya ya. Kapan Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Nah, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah anak-anak sampaikan tadi, jadi Pak Guru akan ajak anak-anak untuk mengamati atau menyimak sebuah video. Nah, perhatikan ya. Bisa dengar suara Pak Guru anak-anak? Bisa. Iya. Perhatikan videonya. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itulah dia, siapa lagi kalau bukan Soekarno. Lantang, berani, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa besarnya, ia lalu ditunjuk sebagai presiden pertama Republik ini. Tapi coba tebak, apa perintah pertamanya sebagai presiden baru saat itu? Membentuk tentara? Membangun sekolah-sekolah? Bukan. Perintah pertamanya adalah memesan 50 tusuk sate dari pedagang di pinggir jalan, lalu memakannya dengan duduk di pinggir selokan. Itulah dia, Soekarno, bapak pendiri bangsa kita. Jangan lupakan bahwa ia tetaplah orang biasa, sama seperti kita semua. Jika mendengar namanya, kita bisa membayangkan sosok pejuang yang gagah dan berwibawa. Namun, ketika kecil, Soekarno bukanlah sosok yang kuat. Hidupnya hampir tak terselamatkan, menderita karena sakit-sakitan. Sampai-sampai ayahnya mengganti namanya dari Kusno menjadi Karno. Entah kenapa sejak itu pun Soekarno seperti terlahir kembali. Ia tumbuh besar dengan sehat, menjadi anak cerdas yang berprestasi. Beranjak remaja, merantaulah anak cerdas itu ke Bandung untuk belajar di sekolah teknik sipil. Ia lulus menjadi bumi putra ketiga yang menjadi insinyur kala itu. Tapi sang insinyur justru lebih jatuh cinta pada seni dan keindahan. Ia lebih suka merancang gambar menjadi bangunan. Kecintaannya pada keindahan juga ia temukan pada sosok perempuan yang menjadi ibu kosnya. Inggit Garnasih namanya. Mereka menikah lalu berdampingan merintis perjalanan awal Soekarno sebagai pejuang revolusi. Tahun-tahun berikutnya diisi Soekarno dengan perjuangan. Sebagai murid Cokro Aminoto, Soekarno akrab dengan dunia aktivis dan dunia tulis-menulis di surat kabar. Kemahirannya dalam menguasai 11 bahasa membuatnya menjadi juru debat yang handal, yang tak canggung berbicara kepada dunia. Ia lalu mendirikan partai menggalang kekuatan rakyat hingga ditangkap karena dianggap memberontak dan dijebloskan ke penjara berkali-kali. Dibuang ke antah berantah sampai membuatnya frustasi. Pada satu titik, ia hampir putus asa. Api itu perlahan meredup. Jika bukan tanpa Inggit, Soekarno mungkin sudah menyerah. Tapi tidak. Dengan dukungan sang istri yang rajin mengirimkan surat dari kerabat dan rekan perjuangan, api itu kembali menyala. Dalam pengap kurungan penjara, ia menuliskan pemikirannya dalam pidato pembelaan. Indonesia Menggugat, judulnya. Pidato yang mampu menggerakkan jiwa dan raga rakyat Indonesia, membakar api revolusi yang lebih kuat dari 1000 bedil milik serdadu bersenjata lengkap. Maka ketika orang-orang mencari sosok nomor 1 simbol perlawanan, sang putra Fajar hadir sebagai jawaban.
Berbicara tentang Soekarno tidak akan ada habisnya. Dialah proklamator yang dipuja, meski sosoknya juga tak jarang dihujat. Seiring dengan kekuasaan yang bertambah, ia memimpikan dirinya sebagai pemimpin besar yang bercita-cita memerintah seumur hidupnya. Kemauan kerasnya itu memaksa ia harus mengambil jalan yang berbeda, meninggalkan kawan, sahabat, bahkan kekasih yang ia cintai. Pada akhirnya, impian itu tidak pernah terjadi. Pemimpin besar itu justru pergi dalam sunyi. Ia meninggalkan jejak sebagai simbol perlawanan, pahlawan kemerdekaan. Ia sosok yang wajahnya akan selalu melekat pada dinding-dinding rumah. Dan tentu saja, hati kita semua. Baiklah anak-anak, bagaimana videonya? Apakah bisa disimak ya? Bisa ya. Nah, anak-anak kita dulu memiliki sosok Soekarno ya. Jadi Soekarno ini putra sang fajar julukannya. Jadi beliau adalah pemimpin besar. Tidak hanya dipandang di Indonesia, tetapi dia juga dipandang di dunia. Beliau sangat disegani anak-anak. Nah, dari perjuangan, dari sikap beliau, anak-anak bisa menirunya, meneladaninya, agar kelak menjadi seorang pemimpin yang sama seperti Soekarno, walaupun tidak memimpin di Indonesia, tetapi anak-anak juga bisa memimpin diri sendiri dan keluarga ya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak, silakan anak-anak membaca teks yang Bapak sudah berikan pada bahan ajar. Nah, teksnya di sini berisikan tentang kisah Insinyur Soekarno, perjuangannya, dan sikap-sikap yang anak-anak bisa teladani nantinya ya. Itu akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah anak-anak sampaikan sebelumnya. Jadi itu teks tersedia pada bahan ajar. Bisa anak-anak? Bisa. Masih tetap semangat ya? Bisa, Pak. Ya, terima kasih. Ya. Kita lanjutkan anak-anak ya. Untuk memahami ketika membaca teks, nah kita akan membuat peta pikiran. Peta pikiran ini bisa anak-anak lihat cara-caranya atau langkah-langkahnya pada LKPD 1. Jawaban anak-anak nanti ditulis pada buku tulis dan dijawab. Nah, sesuai dengan apa yang telah anak-anak analisis, anak-anak amati dan baca. Kita akan membuat peta pikiran tentang Insinyur Soekarno. Bisa anak-anak? Bisa anak-anak? Bisa. Bapak berikan waktu. Baiklah anak-anak semuanya. Bisa dengan suara Bapak Guru ya. Bisa. Nah, baiklah kita akan mempresentasikan hasil peta pikiran yang anak-anak buat. Silakan bagi yang ingin menyampaikan peta pikiran yang telah dibuat, bisa nyalakan mikrofonnya dan memulai membaca serta menyebutkan namanya terlebih dahulu. Tidak terdengar suara Pak Guru ya. Silakan siap. Silakan satu orang sampaikan. Saya Pak Winda, Pak. Silakan Winda. Nama tokoh Insinyur Soekarno, tempat tanggal lahir Surabaya 6 Juli 1901. Sikap yang bisa diteladani, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Pendidikan, Soekarno menempuh pendidikan di Tulungagung hingga akhirnya ikut kedua orang tuanya ke Mojokerto. Perjuangan yang dilakukan, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang diinspirasikan dari Indonesia. Kesimpulan, dari kisah hidup Insinyur Soekarno kita bisa
menyimpulkan beberapa hal. Giat mencari ilmu dan berorganisasi akan membentuk watak seorang lebih baik, mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Iya, terima kasih Winda. Tepuk tangan dulu Winda, anak-anak. Ya, bagus sekali ya. Yang lainnya juga Bapak harapkan bisa sama seperti Winda. Ada yang bisa menyampaikan lagi ya, presentasikan hasil peta pikirannya. Sebelum kita nanti bahas kan peta pikiran, Bung De. Mau Pak? Ya, silakan Bung De, coba disampaikan. Nama tokoh I.R. Soekarno, pendidikan ILS, tempat tanggal lahir Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Perjuangan yang dilakukan aktif dalam persiapan kemerdekaan Indonesia, diantaranya merumuskan Pancasila. Sikap yang bisa diteladani, gigih memperjuangkan kemerdekaan. Kesimpulan, perjuangan Bung Karno patut kita contoh, yaitu gigih memperjuangkan kemerdekaan. Ya. Bagus sekali Bung De. Tepuk tangan Bung De ya. Teman-teman semuanya silakan tepuk tangan untuk Bung De. Ya, jadi intinya anak-anak berani menyampaikan apa yang telah anak-anak buat. Untuk benar atau salahnya, kita akan bahas bersama agar kita tahu jawaban mana yang terbaik. Ya baiklah, tadi Pak Guru sudah dengar beberapa anak yang berani menyampaikan peta pikiran yang telah dibuat. Dia lahir di Surabaya pada tanggal 6 Juli 1901 atau 1901. Nah, sekolah dasar atau sekolah tempat beliau berpendidikan yang pertama adalah sekolah dasar. Nah, jadi diselesaikan di Mojokerto. Setelah sekolah menengahnya di Surabaya. Nah, setelah tamat sekolah menengah, beliau melanjutkan pendidikannya di ITB atau Institut Teknologi Bandung. Pahami seperti itu? Bisa. Nah, bagi yang belum, silakan dibaca lagi ya. Cari video di YouTube tentang Insinyur Soekarno. Jadi Bapak sudah lihat tadi bagus semuanya yang menyampaikan hasil presentasinya. Kita lanjutkan. Nah, Bapak ingin seseorang memberikan pendapat dulu. Jadi kalau yang lainnya mau boleh. Dari semua perjuangan yang telah dilakukan oleh Insinyur Soekarno, sudahkah sejalan dengan sila kelima Pancasila? Sudah apa belum, anak? Sudah ya, Bunda ya? Sudah jalan dengan sila kelima. Siapa yang tahu bunyi sila kelima? Satu orang, ayo. Keadilan. Saya Pak Winda. Silakan. Yang Wade Weda itu siapa ya? Adnani. Silakan Adnyani, boleh. Adnyani boleh sampaikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa makna dari sila kelima? Pak. Silakan. Siva. Pak. Siapa? Silakan. Sila kelima Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil, baik agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Iya, terima kasih Pak. Jadi bagus sekali ya. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa sila kelima itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang namanya adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Yang si miskin dengan si kaya, si tampan dengan si jelek, itu tidak ada. Di negara kita itu tidak boleh dibeda-bedakan. Itu memiliki hak yang sama. Dan masih ingatkah simbol dari sila kelima?
padi dan kapas. Iya, ini bagus sekali, padi dan kapas. Mari kita lihat ya. Perhatikan gambarnya, ya. Padi dan kapas. Siapa tahu makna dari padi dan kapas? Apakah masih ingat apa makna dari simbol sila kelima? Ya, silakan. Ya, Pak. Bung D boleh. Padi adalah bahan makanan pokok di Indonesia yang berarti pangan, dan kapas adalah bahan pakaian berarti sandang. Iya, bagus sekali Gunggak ya, Gunggak Partini tadi ya. Yang lainnya setuju ya? Mira, Pak. Oke, Mira tadi ya. Maaf. Yang lainnya bagaimana? Setuju ya? Setuju. Iya, setuju. Setuju. Ya. Yang lainnya juga Pak harapkan untuk memahami. Nah, kapas dan padi melambangkan pangan dan sandang yang merupakan kebutuhan pokok anak-anak. Kapas itu, padi itu makanan kita sehari-hari. Kita olah menjadi nasi nanti. Beras menjadi nasi ya. Itu setiap hari kita butuhkan. Dan juga kapas. Baju yang anak-anak gunakan itu berasal dari kapas. Kalau kartun itu semua berasal dari kapas. Jadi itu setiap hari. Tidak ada orang yang tidak pakai baju. Semua pakai baju. Ada yang tidak pakai baju. Baju nih. Tidak, Pak. Iya. Jadi kedinginan kita melindungi diri dari cuaca ya. Nah, jika kebutuhan pangan ini dan sandang ini rakyat terpenuhi dengan baik, nanti Indonesia sudah bisa dikatakan sebagai negara yang makmur. Apabila belum semua kebutuhan ini terpenuhi dengan baik, berarti kita belum makmur sebagai bangsa yang merdeka ya. Lah anak-anak, ketika Bapak Guru bilang atau ketika bos berkata, anak-anak ikuti yang Pak Guru suruh atau perintahkan. Nah, ketika tidak ada bos berkata, anak-anak tidak ikut. Jangan lakukan apa-apa. Nah, bos berkata. Hormat. Gerak. Gerak. Kan tidak ada bos berkata ya. Jadi kalau tidak ada bos berkata jangan turunkan tangannya, jadi tidak konsentrasi. Kalau bilang bos berkata, baru turunkan tangannya. Ada bos berkata tegap gerak, baru turunkan tangannya. Jadi konsentrasi. Kalau tidak ada kata bosnya, jangan diikuti. Oke, Bung Karno untuk menciptakan masyarakat berkeadilan dan berkemakmuran itu sejalan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari pernyataan itu apa maksudnya, anak-anak? Nah, anak-anak, pada LKPD 2 di sana ada dua pertanyaan, ada dua permasalahan yang dapat anak-anak kerjakan. Pak Guru berikan waktu 5 menit. Silakan anak-anak kerjakan. Di sana ada dua pertanyaan ya. Sampaikan boleh siapa ya? Siapa, Pak? Ya, silakan. 1. Meningkatkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Iya, bagus. Yang lagi satu? 2. Tidak ada keteman dalam kehidupan bermasyarakat. Iya. Harus bagus jawabannya ya. Benar untuk siapa ya? Nah, baiklah anak-anak. Terima kasih atas jawabannya tadi. Semuanya sudah bisa menyampaikan dengan baik. Nah, sekarang silakan perhatikan. Jadi sikap-sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila. Bergotong dengan keluarga. Iya. Gemar bekerja bakti dan gotong royong dengan kekeluargaan. Menghormati dan menghargai hak orang lain secara
pemenuhan hak diri dan kewajiban diri. Ya, bagus sekali. Yang berikutnya. Murah hati dalam menolong orang yang membutuhkan. Iya, bagus sekali siapa? Tidak diskriminatif dan memperlakukan orang-orang sama tanpa memperdulikan latar belakang agama, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Ya. Jadi kita tidak boleh diskriminatif, artinya tidak boleh membeda-bedakan. Dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, anak-anak sudah sepatutnya kita melanjutkan dan meneladani perjuangan dari Insinyur Soekarno, yaitu dalam kehidupan. Pak Guru akan bagikan linknya melalui WA grup. Silakan dicek di WA grupnya. Di sana ada link kuisis. Nanti anak-anak bisa jawab. Bapak berikan waktu 10 menit untuk menjawab kuisnya. Dari awal sampai akhir, mari kita renungkan apa saja yang telah kita pelajari dari materi hari ini. Bapak minta satu orang untuk menyampaikan renungannya atau apa yang telah dipelajari dari materi hari ini. Ayo satu orang. Saya Pak Uya. Mempelajari tentang pahlawan dan mengetahui makna sila kelima. Iya, bagus sekali materi hari ini. Coba satu orang bisa bantu Pak Guru untuk menyampaikan. Saya Pak. Ya silakan siapa? Jepa Putra Pak. Ya silakan siapa Putra. Tentang pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat. Itu yang ingin diketahui lagi ya. Bagus sekali. Jadi nanti bisa dipelajari atau siapa bisa melihat video tentang perjuangan, tentang bagaimana kepedulian sosial seseorang ya. Yang terakhir, terima kasih siapa. Baiklah anak-anak. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan sangat baik. Nah, apa yang anak-anak pelajari menjadi bekal ya dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga memperbaiki sikap dan menambah keterampilan anak-anak dalam berbicara, dalam menulis seperti itu. Nah, karena tadi kita awali dengan berdoa pada hari ini untuk mengakhiri kegiatan. Kita juga akan mengakhirinya dengan berdoa. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Chandra Dewi. Dan anak ya. Terima kasih bisa tinggalkan meetingnya. Klik tanda merahnya ya untuk mengakhiri. Ya, terima kasih banyak semua.